Minta tolong kepala dinas sosial itu apa dia kerja itu? Betul. Petugas taman yang diberikan tanggung jawab menjadi koordinator Pakandato. Iya. Dan ini suatu kebanggaan buat saya bahwa tadinya orang mengatakan siapa, tapi tiba-tiba begitu orang sudah dikukuhkan kan seperti itu. Sehingga orang sudah menilai wah ternyata seorang petugas taman bisa juga menjadi koordinator. Kan biasanya menjadi koordinator itu rata-rata backgroundnya politik. Nah, organisasi yang bernama Pakandato ini itu secara otomatis mengawasi pengawas. Iya. Ya, lahir lagi pertanyaannya ke Kanda. Apa treatment yang dilakukan oleh timnya Kak Akil untuk bisa mengantisipasi jangan sampai ada yang masuk angin? One day, one goals, one goodness. Selamat datang di Mata Pemuda. Masih bersama saya, Nur Amin Saleh, tuan rumah Mata Pemuda. Di segmen ini luar biasa sebab saya mengundang saya punya kakak. Tidak boleh dipanggil om, yaitu Kakanda Akil Jamaluddin. Bagaimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah sampai hari ini sehat walafiat. Oke. Kak Akil ini menjadi yang sempat viral di beberapa minggu kemarin di Kota Makassar terkait lahirnya satu lagi pasukan dari Wali Kota Makassar, yaitu Pakandato, pasukan penindakan anti kotor. Ini kan diawali dengan viralnya terkait ada bahasa yang terpelintir, yaitu polisi sampah. Ini sudah clear. Hanya mempertegas bahwa ini bukan bahasa langsung dari Pak Wali, tetapi hanya menyambung dari apa yang ditanyakan oleh media. Tapi bukan itu soalnya. Iya. Yang saya mau tanyakan, kenapa lagi mesti ada namanya itu Pakandato? Nah, ini kan Makassar ini saya pikir sudah sangat sistemik, sudah memiliki sistem yang sangat kuat untuk membangun kotanya dengan begitu baik. Apa itu Pakandato, Kak? Ya, oke. Terima kasih. Sebelumnya saya menyampaikan terima kasih dulu ya kepada Ketua KMP Kota Makassar, Bung Harul, sudah mengundang saya untuk hadir di Mata Pemuda. Berbicara persoalan Pakandato itu, ada beberapa poin yang kita harus kerjakan. Pakandato itu bukan bersoalan mengawasi kebersihan, bukan di situ. Ini adalah salah satu program Bapak Wali Kota, di mana mudah-mudahan dengan adanya Pakandato ini, mudah-mudahan kebersihan yang ada di Kota Makassar itu bisa Makassar lebih baik lagi, seperti itu. Oke, jadi garis ininya dulu, Kak. Yang secara fundamental Pakandato itu lahir karena apa? Artinya begini, Pakandato itu lahir mungkin karena Pak Wali selama ini menganggap bahwa sebahagian Makassar ini sudah bersih. Pengawasannya sudah bersih karena sudah ada tukang sapunya, benar. Sudah ada pengangkat sampahnya, benar. Ya kan? Bahkan sudah ada pengawasnya. Tetapi setelah dilihat dari situasi kondisi di lapangan, ternyata berbeda apa yang diharapkan oleh Pak Wali, sehingga Pak Wali Kota pada waktu itu menginisiasi untuk melakukan atau membentuk yang namanya organisasi seperti Pakandato. Apakah ada distrust di dalam pengawasan? Sebab ini kan lahirnya Pakandato ini kayak ibarat pengawasan di dalam pengawasan. Tim kebersihan kan sudah ada pengawasnya, ya kan? Tim teknis itu ada pengawasnya, yaitu mungkin dikoordinatori langsung oleh masing-masing kecamatan ya. Iya. Masing-masing kecamatan. Nah, di posisi ini kenapa mesti lahir lagi Pakandato? Harusnya kan yang diperkuat adalah bagaimana sistem kerja dari kecamatan itu sendiri. Jadi begini. Biasanya kan pengawas mengawasi anggotanya di lapangan. Kadang kan datang foto aja. Iya. Ya, padahal bukan di situ. Mereka ini harus mengawasi anggotanya di saat menyapu, di saat mengangkut sampah yang sudah disapu, dikasih naik ke pukuda. Bahkan di pembuangan untuk naik ke mobil tangkasa. Iya. Di sini kan tidak pernah ini, sehingga Pak Wali harus betul-betul mau bagaimana ini barang betul-betul bersila dari seperti itu, bukan sekedar ABS asal Bapak senang seperti itu. Saya masih kembali, Kak. Ini ada proses distrust sebenarnya, yang dimana ada sistem mungkin yang menurut Pak Dani Pomanto itu tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga dibentuk Pakandato itu. Seperti itu, Kak ya? Iya. Nah, dan Kak Akil ini sebagai koordinatornya.
Kak Akil ya, bukan Siap. Om. Kak Akil ini sebagai koordinatornya. Biasanya kan kalau yang menjadi koordinator itu orang politik. Kak Akil itu background politik. Bukan. Oh, Saya bukan. background lapangan. Baik lapangan, petugas kebersihan juga. Petugas kebersihan, petugas tamang yang ada di setiap hari yang berada di tengah jalan untuk membersihkan kebersihan tamang. Petugas taman yang diberikan tanggung jawab menjadi koordinator Pakandato. Iya. Luar Dan ini biasa. suatu kebanggaan buat saya bahwa tadinya orang mengatakan siapa, tapi tiba-tiba begitu orang sudah Iya, dikukuhkan iya. kan seperti Iya, itu, iya, iya. sehingga orang sudah menilai wah ternyata seorang petugas taman bisa juga menjadi koordinator. Kan biasanya menjadi koordinator itu rata-rata backgroundnya politik. Iya kan? Dan pejabat. Hari ini Pakandato backgroundnya seorang petugas taman Luar seperti biasa. itu. Jadi memang secara teknis memberikan tanggung jawab taktis dan teknis juga kan ya? Insya Allah ya. Oke. Ini banyak lagi lahir pertanyaan terkait Pakandato. Pasukan penindakan anti kotor. Ini kan kembali lagi ke poinnya. Saya sangat luar biasa tinggal di Makassar. Bersih sekali di Makassar. Tanpa ada Pakandato, Makassar itu sudah bersih. Berarti tugasnya cuma hanya membersihkan sampah atau mengawasi sampah? Bukan. Pakandato ini pertama dia harus mengawasi kinerja petugas-petugas sampah. Kedua, Pakandato ini bekerja melihat jangan sampai masih ada parkir liar yang semrawut, yang sementara ini parkir liar ceritanya. Nanti ini Pakandato koordinasi ke PD parkir. Ada bangunan-bangunan liar, ada orang yang membangun kebetulan bahan bangunannya itu berada di pinggir jalan. Iya. Saya harus koordinasi lagi seperti itu. Ada pasar yang semrawut. Saya harus koordinasi ke instansi terkait, dalam hari ini PD Pasar. Pemakaman baru-baru ini. Ya kan? Pemakaman ini kan biasanya itu pemakaman kan biasanya identiknya kotor. Dengan adanya Pakandato di bawah kendali saya, alhamdulillah pemakaman-pemakaman yang ada di Makassar seperti Berwanging, seperti Panaikang, alhamdulillah sudah saya coba bagaimana cara untuk membersihkan pemakaman itu, sehingga jangan menganggap bahwa pemakaman itu tidak pernah terpelihara seperti itu, padahal ada bidangnya. Berarti Pakandato bukannya sampah. Bukan sampah. Ini kan muncul sampah. Inilah yang harus diluruskan sebenarnya. Iya. Inilah yang harus diluruskan bahwa Pakandato ini bukan hanya mengawasi persoalan sampah. Dia itu harus melihat jangan sampai ada parkir liar, ya kan? Ada pasar yang semrawut seperti itu, ada pemakaman yang bagaimana. Itu semua fungsi dan tugas kita untuk berkoordinasi, komunikasi dengan instansi terkait seperti itu. Luar biasa tugasnya Pakandato ini. Ya, yang jelas intinya niatnya dulu mau bekerja, ya kan seperti Iya. itu. Saya menggarisbawahi situ bahwa seperti dijelaskan terkait sampah, pengawasan sampah, kebersihan sampah, kemudian parkir liar, bangunan liar, kemudian pemakaman dan sebagainya. Ini tugas Pakandato ini mewakili banyak instansi. Ya, seperti itulah artinya. Selama ini yang jelas kami ini selaku koordinator Pakandato ingin melakukan koordinasi dan informasi. Goalsnya Kak. Ya. Maksudnya dengan adanya Pakandato ini kan pasti Pak Wali itu memiliki visi yang jauh ke depan. Ya. Apa kira-kira ending atau finishing dari adanya Pakandato ini? Ya, mudah-mudahan artinya selama ini, dan Pak Wali berharap, Pak Wali Kota berharap dalam hal ini Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto berharap dengan lahirnya Pakandato ini mudah-mudahan bisa membawa Makassar yang lebih baik lagi. Seperti itu. Bahasa yang selalu biasa kita dengar dan itulah yang menjadi slogan Makassar terus tumbuh menjadi lebih baik. Ya, seperti itu. Dan adanya Pakandato, ya harapan saya juga seperti itu Kak. Karena kita bisa lihat banyaknya petugas-petugas memang yang melahirkan distrust. Ya. Pakandato mudah-mudahan tidak masuk angin. Insya Allah, mudah-mudahan. Karena adanya organisasi yang bernama Pakandato ini itu secara otomatis mengawasi pengawas. Ya. Ya, lahir lagi pertanyaannya ke Kanda. Apa treatment yang dilakukan oleh timnya Kak Akil untuk bisa mengantisipasi jangan sampai ada yang masuk angin? Contohnya gini, jalan-jalan ke kantor kecamatan ternyata sembrautan. Yeah. Ada administratif yang sifatnya manipulatif dan seterusnya. Kak Akil rekam itu. Yeah. Kemudian karena ketahuan Kak Akil disogok. Yeah.
Jadi artinya begini, Iya, mudah-mudahan harapan saya pribadi, ini suatu amanah sebenarnya, suatu kepercayaan penuh dan tanggung jawab yang harus saya pegang. Karena kenapa? Mudah-mudahan saya memohon kepada Allah, mudah-mudahan saya tidak masuk angin seperti itu. Karena ini adalah amanah. Bayangkan bos, bayangkan bos, seorang petugas tambang diangkat oleh wali kota, dikukuhkan oleh wali kota untuk menjadi koordinator. Berarti ini suatu amanah, suatu kepercayaan besar dari seorang Bapak Dani Pomanto kepada Akil untuk bekerja maksimal untuk membantu beliau supaya Makassar 2 kali lebih baik, seperti itu. Siap. Kayaknya akan jadi 3 kali. Insya Allah. Pakandato itu ada berapa anggotanya sekarang? Kalau Pakandato tersebar itu di 153 kelurahan. Jadi setiap kelurahan ada 1 anggota Pakandato di situ. 1 kelurahan 1 anggota. 1 anggota. Dan 1 anggota itu mengawasi 1 kelurahan. 1 kelurahan. Dan 1 kelurahan itu mengawasi semua di wilayah kelurahannya. Wilayah kelurahannya mengawasi semua hal-hal yang sifatnya sifatnya yang jauh dari kata bersih. Insyaallah. Ya. Karena kata kotornya ini kan saya masuk keluar dari para term kotor, yaitu sampah. Yaitu kotor itu bisa dikatakan kebiasaan buruk. Dan itulah yang menjadi pengawasan Pakandato untuk bagaimana membangun stigma yang baik, menghilangkan stigma yang buruk. Seperti istilahnya kalau ada masyarakat kita dapati buang sampah, itu kita harus tegur, kita kasih motivasi jangan buang sampah. Karena mungkin karena kebiasaan, ada pepatah mengatakan bahwa Allah bisa karena biasa. Inilah yang harus kita sentuh dia punya hati untuk tidak membuang sampah. Karena sesungguhnya sampah itu adalah bagian dari imam, seperti itu. Oke, kalau seandainya tidak ini Kak, semua pendekatan persuasif, penyampaian lisan itu tidak diabaikan. Apakah Pakandato diberikan wewenang untuk melakukan penindakan tegas? Artinya tergantung dari pimpinan. Kalau sekarang? Artinya untuk sekarang karena ini bahan pemula, kita artinya sifatnya informasi dan koordinasi. Koordinasinya di mana Kak? Umpama ada sampah. Ini selama dikukuhkan ini sudah banyak masyarakat yang menyampaikan keluhan kepada saya pribadi melalui WA bahwa sampah saya ini sudah 2 hari, sudah 3 hari tidak diangkut oleh petugas ini. Saya berkatakan masuk di wilayah mana. Kalau di kelurahan saya koordinasikan ke Pak Lurahnya. Seperti itu. Kalau Pak Lurahnya tidak ada, baru langsung saya camatnya. Camat. Lewat lagi camat langsung tembak Pak Wali. Langsung tembak Pak Wali. Luar biasa Pakandato ini. Kak Akil ini kayak kayak intelijennya Pak Wali sekarang. Bukan juga sih. FBI. Tapi kan amanah bos, amanah itu harus dijaga. Tapi kayak intelijennya Pak Wali betul sekarang. Luar biasa Kak. Saya sangat ini. Bagaimana treatmentnya Kak untuk semua petugas Pakandato itu memiliki visi yang sama dengan yang Kak Akil punya. Jangan sampai masuk angin Kak. Nggak, artinya dalam waktu dekat ini kita akan bintek mereka. Kita kasih mereka doktrin-doktrin bagaimana supaya mereka ini terhindar dari apa yang diinginkan, apa yang diresahkan oleh masyarakat. Jangan sampai anggota Pakandato nanti disogok oleh Pak Lurah, disogok oleh Pak Camat sehingga dia tidak melaporkan seperti itu. Betul. Kayak macam ada masalah beberapa kantor lurah. Itu laporannya bagus. Setelah ditinjau di lapangan jam 9 pagi, jam 10 pagi belum buka kantor. Seperti itulah. Dan saya juga nanti begini. Dari kelurahan umpama istilahnya dari kelurahan A ini diutus di kelurahan A. Dari kecamatan itu nanti saya tidak mau saya mau rolling mereka supaya ada semacam penilaian tersendiri. Tergantung dari ini. Umpama anggap Akil Pak Lurahnya kan? Saya utus saudara. Tidak mungkin kan saudara mau memberikan informasi kepada pimpinan yang jelek-jelek, pasti kan yang bagus-bagus. Betul. Seperti itu. Jadi nanti per kecamatan itu saya usahakan, koordinasikan bagaimana supaya kita ini gilir, supaya tidak ada lagi yang namanya yang tadi itu masuk angin, semua seperti itu. Untuk menghindari masuk angin kan otomatis orang berbicara tentang perut Kak. Bagaimana seorang koordinator Kak Akil ini mengamankan perutnya semua anggotanya? Artinya yang begitu persoalan perut itu yang penting niatnya dulu mau berusaha, mau bekerja, seperti itu. Persoalan rezeki insya Allah yang jelas niatnya kita ini mau bekerja untuk orang banyak dulu. Ini organisasi digaji atau tidak Kak?
insya Allah akan ada intensifnya ceritanya nanti. Oh, sekarang belum ada? Belum ada. Berarti masih kerja ikhlas ya? Ya, ikhlas. Semangat. Jadi saya ini selama selama bulan 11 12 saya ini harus bekerja ikhlas. Iya. Ya, bayangkan bos saya ini tinggal di ujung tanah. Iya. Kadang saya tiap pagi ada di Tamalan Rea, ada di Biringkanaya, bahkan ada di Tamalate. Saya keliling tanpa diketahui oleh teman-teman saya yang ada di kelurahan. Ini visinya ini kurang lebih sama dengan ketua KMPI, Kak. Iya. Devolunter. Siap. Yaitu menjadi orang lapangan yang memang terjun langsung ke lapangan tanpa pamber, ikhlas Ikhlas, untuk bagaimana melihat kotanya itu menjadi lebih bagus. Betul. Karena semua ini kerja-kerja ibadah lah istilahnya. Siap. Ini bahasanya kaki luar biasa sekali ini. Iya. Sekarang sudah terbentuk, sudah ada 153 kelurahan. kelurahan dan sudah ada semua. Sudah ada. Sudah jalan. Sudah jalan. Artinya kita sementara konsolidasi istilahnya. Karena nanti 1 Januari baru kita ini. Dalam waktu dekat ini Pak Wali sudah launching aplikasinya ini. Oh, ada aplikasi juga. Ada aplikasi tersendiri. Makanya mereka ini ada beberapa teman-teman pejabat merasa takut bagaimana, padahal artinya kita berharap dengan adanya Pakan Dato ini teman-teman yang ada di SKPD umpama yang ada di kelurahan, kecamatan supaya bisa meningkatkan kinerjanya. Iya. Ya, jangan asal ABS seperti itu. Dan saya berharap mudah-mudahan dengan lahirnya Pakan Dato ini, ya mari kita kerjasama lah istilahnya. Berat sama kita pikul, ringan sama kita jinjing. Siap. Ini sudah kayak mematahkan banyak persepsi orang terkait lahirnya Pakan Dato itu cuman kebersihan. Bukan hanya persoalan istilah-istilah yang dihadirkan untuk meramaikan Kota Makassar. Iya. Dan ternyata kehadiran Pakan Dato itu bukan cuma kebersihan sampah. Bukan. Tapi jauh berbicara tentang bagaimana membangun stigma positif. Iya. Sampai yang dimaksud adalah orang-orang yang memiliki cara berpikir yang negatif. Iya. Berarti termasuk kalau orang-orang minum-minum gitu, Kak? Orang-orang minum kita balapan mungkin bisa dilaporkan kita. Ya paling kita istilahnya Koordinasi. koordinasikan kepada siapa seperti begitu. Oke, saya coba tarik satu kesimpulannya. Tidak ada berarti tidak ada rule yang paling khusus terkait pembentukan Pakan Dato ini, yang intinya semua yang bersifat kebaikan itu bisa dikoordinasikan oleh Pakan Dato. Ya, seperti itu mungkin artinya. Seperti kayak macam ada petugas sampah yang mengambil lakukan penyuapan atau membuat kartu palsu untuk pembayaran iuran. Iya. Itu bisa diawasi. Itu bisa. Itu saya bisa koordinasikan ke pimpinannya. Air yang tidak mengalir? Air yang mengalir pun begitu. Artinya makanya saya sampaikan teman-teman bahwa dalam waktu dekat ini kan sudah hampir masuk musim hujan. Iya. Jadi tolong teman-teman bekerjalah secara maksimal. Jangan sampai ada got-got yang buntu yang dipenuhi dengan sampah. Tolong laporkan itu. Iya. Nanti jangan istilahnya nanti musim hujan orang sudah tergenang air baru berteriak, Pak Wali banjir. Padahal ini fungsinya dulu kita ini. Kalau ini betul-betul kita jalankan dengan baik, saya yakin dan percaya insya Allah akan ada berkahnya. Dan ini juga masuk dalam bagiannya Pakan Dato. Iya, kita dalam masuk di dalam pengawasannya kita ini. Ini luar biasa sebenarnya, Kak. Kalau saya begini, bikinkan call center. Iya. Karena kita kan pengawas. Siap. Bikinkan call center untuk semua masyarakat di Makassar. Oh, siap. Kalau kita tidak dilayani dengan baik, laporkan sama Pakan Dato. Ya. Biar Pakan Dato yang Kandato kepalanya. Siap. Ini masukan bagus sebenarnya. Ini Iya, masukan bagus. Ya, betul. Saya sepakat seperti itu. Jadi di saat masyarakat ada keluhan, ada apa, mungkin tidak dilayani di kelurahan, tidak dilayani di kecamatan, bisa langsung ke Pakan Dato. Pakan Dato. Nanti Pakan Dato yang Kandato. Mereka. Karena saya pernah mengalami hal yang sifatnya administratif, Iya. di Pimpong. Bahkan ada yang sempat bilang seperti gini. Bayangkan saya di iuran di kantor saya, Iya. di kantor saya Dinas Media itu datang petugas sampah. Iya. Datang petugas sampah memberikan karcis pembayaran iuran tahun 2021. Dan ini sudah tahun per 2022. 22. Saya tanyakan, mana karcis 2022? Iya. Katanya belum terbit. Kenapa kau tagihkan? Ini kan bisa jadi masuk ke kantong ini. Iya. Bukan masuk ke kas negara. Ya kan? Iya. Bukan di pendapatan di kelurahan. Iya. Dan itu harusnya bisa dilaporkan di petugas. Kalau seandainya tidak ada Pakan Dato, mungkin lapor di mana kira-kira? Iya. Betul. Karena kan soalnya gini, kalau kita tidak bayar, pengawas ini dia sampaikan, jangan kau ambil sampahnya nih orang. Seperti itulah. Itu soalnya. Iya, betul itu. Itu tidak bisa dipungkiri, Mas. Betul. Tidak bisa dipungkiri karena itu tadi
selama saya dikukuhkan sudah banyak masyarakat yang mengadu bahwa kenapa sampah saya ini tidak diangkut sudah 3 hari, Betul. sudah seminggu. Saya kadang bertanya sama yang melapor itu, kita berada di kelurahan mana? Tolong fotokan saya supaya ada bahan laporan saya, ada bahan pertanggungjawaban saya ke pimpinannya untuk menyampaikan bahwa ini benar berada di kelurahan ini, kecamatan ini, seperti itu. Termasuk juga kayak macam pernah urus administrasi, Iya. urus surat. Ada bahasa katakan habis tintanya pulpen. Wah, tidak bisa itu. Makanya mudah-mudahan dengan lahirnya Pakandato ini semua kita akan sedikit demi sedikit kita tepis persoalan-persoalan seperti itu. Siap, Karena siap. kenapa ini adalah kalau ini bagus, insya Allah namanya kita punya pimpinan pasti akan bagus, bos. Apalagi wali kota kita ini Pak Dani dan Ibu Wakil Wali Kota itu selalu memberikan pelayanan-pelayanan yang terbaik buat masyarakat. Jangan cuma teori. Saya mudah-mudahan dengan lahirnya Pakandato ini prakteknya kita coba sama-sama aplikasikan seperti itu. Saya pikir Pakandato tidak berteori karena kalau urusan kerja di lapangan jangan kau tanya, bos. Betul. Bisa dibilang pas sejak lahir sampai sekarang hidupnya di lapangan. Iya, betul. Bayangkan, bos. Karena kesadaran masyarakat memang sebahagian masyarakat itu kadang belum sadar untuk tidak membuang sampah di sembarangan. Bayangkan saya ini pagi sudah berada di tengah jalanan membersihkan tanaman, membersihkan sampahnya. Keadaan biasa juga ada pengendara 2 buang puntung rokoknya, ada pengendara roda 4 buang tisunya, buang sisa-sisa botol minumannya. Seperti itu. Inilah pola-pola seperti inilah yang harus kita rubah. Siap. Ala bisa karena biasa, ya kan? Seperti itu. Itu mungkin karena kebiasaannya mereka, tidak ada yang menyadarkan mereka sehingga begitu. Dia terus menerus, sudah buang saja. Seperti itu. Siap. Oke, sebagai intelijennya Pak Wali nih. Siap. Saya boleh titip satu mata yang untuk bisa diteruskan. Maksudnya? Minta tolong Tabe, lampu merah itu sudah dipenuhi dengan gepeng, anak jalanan yang sudah meresahkan masyarakat, tukang minta-minta. Iya. Minta tolong kepala dinas sosial itu apa dia kerja itu? Betul. Ini adalah masukan. Termasuk nanti itu tugasnya Pakandato sebenarnya di situ di Gepeng. Di Gepeng. Kalau saya mungkin diteruskan dulu ke kepala dinas sosial. Iya. Apa dia kerja selama ini? Oh, siap. Semakin hari semakin banyak gepeng dan anak jalanan. Ini bukan kita mau menyalahkan anak jalanannya ya. Tapi bagaimana dinas sosial itu memberdayakan mereka, membina mereka untuk, saya pikir Makassar itu awalnya tidak seperti ini.